Angga Suryawijaya selaku Ketua DPD Jawa Timur untuk menyampaikan sambutannya sekaligus untuk pembukaan acara hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Yang pertama-tama kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Raden Kusuma Wijaya, Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawas LJK 2. Kepada LPS 2, Kantor Perwakilan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Divisi Edukasi dan Humas. Yang ketiga dari Kantor Bank Indonesia Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Petrus Endria sebagai Asisten Direktur. Yang saya hormati juga dari Peruri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fiandi, Head of Branch Manager PT Peruri. Yang saya hormati juga Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau yang mewakili. Rektor Universitas Pendidikan Veteran atau yang mewakili. Rektor Universitas Hayam Wuruk, Bapak Dr. Yudi Sutarso, SE MSI. Yang saya hormati Ketua Abisindo, Kompartemen PPRS Jawa Timur Plus, Bapak Agus Mulyana. Pimpinan Bank Bastion, diwakili oleh Ibu Lita Purnamasari. Bapak Pimpinan Bank Neokomes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak David. Yang saya hormati juga para pengurus DPD Perbarindo Jawa Timur dan para ketua DPK Perbarindo se-Jawa Timur. Pertama-tama saya selaku Ketua DPD Perbarindo Jawa Timur menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya karena Bapak Ibu berkenan hadir di tempat ini dalam rangka penyelenggaraan Seminar Nasional Prospek Ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan peluang BPR-BPRS di tengah badai regulasi. Selayaknya kita patut bersyukur bahwa kita semua diberikan nikmat kesehatan jiwa dan raga sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, para peserta Seminar Nasional, industri keuangan memasuki era baru pada tahun 2023 dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Dengan lahirnya Undang-Undang P2SK ini turut pula mereposisi BPR dengan peran lebih dibandingkan yang diatur sebelumnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, BPR yang semula adalah Bank Peredaran Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Usaha BPR diperluas juga, namun regulasi menjadi lebih rigid, menyesuaikan tantangan dan perluasan usaha BPR tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dalam merespon Undang-Undang P2SK tersebut dengan menerbitkan berbagai regulasi baru telah terbit dalam bentuk POJK dan SEOJK, dan saat ini juga telah dilakukan proses RPOJK serta RSEOJK yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk POJK dan SEOJK. Dari sinilah BPR-BPRS dengan peta kekuatan masing-masing yang berbeda, bahkan boleh dikatakan terjadi disparitas kesenjangan yang luar biasa antara BPR-BPRS yang besar, menengah, dan kecil. Peraturan OJK ditetapkan pada seluruh BPR-BPRS. Kesenjangan kekuatan antar BPR itulah yang menimbulkan masalah bagi industri BPR. Bagi BPR yang kuat lebih mampu merespon dengan baik, sedangkan BPR skala kecil menjadi semakin kesulitan memenuhi tuntutan regulasi. Ada beberapa isu di kalangan BPR yang menguras tenaga dan pemikiran BPR, diantaranya yang pertama SAKEP dan CKPN yang saat ini dalam proses rancangan SEOJK. Dan sampai hari ini perlu Bapak Ibu ketahui, tidak ada rilis resmi dari OJK bahwa CKPN itu ditunda Bapak Ibu ya. Sepertinya akan berjalan sesuai schedule, yaitu akan berlaku 1 Januari 2025. Yang kedua, merger, akuisisi, konsolidasi berkaitan dengan POJK tentang KPMM dan POJK nomor 7 tahun 2024 tentang BPRS. Yang ketiga, penerapan tata kelola BPR-BPRS sesuai POJK nomor 9 tahun 2024, di mana jika terjadi pelanggaran juga ada denda dengan nominal yang harus dibayar dan nilainya juga cukup besar. Yang keempat, peraturan OJK lainnya yang menjadikan tugas BPR-BPRS semakin membutuhkan effort besar, perjuangan memenuhi segala peraturan tersebut. Jadi selain POJK nomor 9, Bapak Ibu, ada POJK nomor 12, yang terbaru POJK nomor 15, yang berlaku mulai pelaporannya April tahun 2025. Seminar ini bertujuan untuk melakukan kajian, melihat prospek pengembangan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan mencoba menangkap peluang bisnis bagi pengembangan pertumbuhan BPR-BPRS di tengah tantangan perubahan regulasi yang berlaku bagi BPR-BPRS. Pengungkapan data statistik BPR-BPRS berdasarkan kinerja yang lalu menunjukkan bahwa ternyata BPR-BPRS tetap menunjukkan ada pertumbuhan aspek bisnis. Di sisi lain, BPR-BPRS juga digelayuti tantangan-tantangan adanya perubahan regulasi serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Di samping itu juga di tahun 2005 ini kita bersiap-siap UMK naik 6,5%, berarti kos BPR akan naik. Selain itu juga ada PPN yang naik dan biaya pajak-pajak sepeda motor, mobil yang digunakan oleh BPR juga biayanya akan naik. BPR-BPRS perlu menyimak analisis kajian empirik yang dilakukan oleh DPP Perbarindo serta masukan dari narasumber pengamat ekonomi
sehingga terjadi equilibrium antara industri regulator serta tinjauan prospek ekonomi. Untuk itulah, DPD Perbarindo Jawa Timur hari ini mengundang dan telah berkenan hadir dua pakar yang berkompeten untuk membahas tema seminar kali ini. Satu, kita manggil ada keynote speaker dari OJK. Yang kedua, narasumber, yaitu Bapak Iksanuddin Nursi, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat di YouTube-nya. Beliau adalah ekonom dan pengamat politik dan ekonomi. Dengan demikian, dari seminar ini BPR-BPRS ke depan akan dapat menentukan arah perkembangan BPR-BPRS masing-masing yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Namun juga masih ada peluang bisnis yang masih kita harapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini hingga selesai. Khususnya bagi panitia seminar nasional ini yang telah menyiapkan dan bekerja keras segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita berikan aplaus untuk panitia. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya berpantun. Karena tadi Bu Fang sudah berpantun ya. Putih-putih bunga melati. Cakep. Harum mewangi di pagi hari. Cakep. Pidato saya cukup di sini. Cakep. Jika masih rindu, boleh kita bertemu lagi. Cakep. Sekian dan saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera selalu. Tuhan senantiasa melimpahkan berkahnya bagi kita semua. Amin. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya menyatakan Seminar Nasional Prospek Ekonomi Indonesia tahun 2025 dan peluang BPR-BPRS di tengah badai regulasi resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Angga. Bapak Ibu, mari kita saksikan pembukaan acara seminar hari ini dengan tema Prospek Ekonomi Indonesia Dan tahun peluang 2025. Dan peluang BPR di tengah badai regulasi. Selamat mengikuti Seminar Nasional Perbarindo Jawa Timur. Selanjutnya kami mengundang dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai keynote speaker, kami panggil ke depan Bapak Raden Kusuma Wijaya. Disilakan Bapak. Bapak Ibu, mungkin kita mengenalnya Bapak Dimas. Bapak Dimas. Ternyata namanya Bapak Dimas bagus sekali. Kami persilakan Bapak Dimas langsung bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Petrus Endia Effendi selaku perwakilan dari kantor Bank Indonesia Surabaya. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Yudi Sutarso selaku Rektor Universitas Hayam Urip Perbanas. Kemudian Rektor atau perwakilan dari Universitas Airlangga maupun Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Fitri Rosi Septiana selaku PLT Kadif Edukasi Humas dan Homblem Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Tentunya Bapak Angga Suryawijaya selaku Ketua DPD Perbarindo Jawa Timur. Kemudian Bapak Agus Mulyana selaku
Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo DPW Jatim Plus. Dan tak lupa pada narasumber kegiatan hari ini Bapak Dr. Ihsanuddin Nursi, serta tentunya Bapak Ibu Direksi dan Komisaris BPR dan BPRS serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di dalam kegiatan hari ini untuk menghadiri acara Seminar Nasional DPD Perbawarindo Jawa Timur tahun 2024. Tak lupa kami sampaikan salam dari Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Ibu Yunita, dan beliau sampaikan permohonan maaf juga karena belum dapat hadir pada kegiatan hari ini karena kebetulan ada rapat pimpinan di Kediri pada hari ini juga. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan membacakan keynote speech dari Kepala OJK Provinsi Jatim yang akan kami sampaikan berkenaan dengan seminar ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, kurang dari 2 minggu ke depan kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Suasana pergantian tahun selalu membawa nuansa yang penuh harapan dan semangat baru tentunya. Di ujung tahun ini, momen yang baik untuk kita sejenak merefleksikan perjalanan kita selama 1 tahun ke belakang dan menyusun strategi yang lebih matang untuk menghadapi tahun yang baru. Langkah awal penting dalam memahami ekonomi outlook tahun 2025, penting kiranya kita mencermati terlebih dahulu kondisi perekonomian global dan geopolitik untuk menjadi landasan dalam memahami risiko dan peluang yang akan kita hadapi, serta tentunya merumuskan strategi yang tepat dalam menyusun arah kebijakan industri perbankan. Bapak dan Ibu hadirin yang sekalian yang kami hormati, berdasarkan World Economic Outlook Oktober 2024 dari IMF, dapat kami informasikan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan stagnan di kisaran 3,2% pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi melemah karena kondisi geopolitik yang memanas seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah yang mengancam rantai pasok minyak mentah di dunia. Selain itu, kemenangan Presiden terpilih Donald Trump banyak diprediksi akan meningkatkan tensi perang dagang karena kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, yaitu dengan pengenaan tarif produk impor negara Tiongkok bahkan sampai mencapai level 60%. Dalam hal ini antara lain untuk produk seperti electric vehicle, solar cells, baterai parts, mineral utama, besi dan baja, serta aluminium. Bahkan penerapan biaya masuk produk Tiongkok meluas hingga diterapkan juga oleh negara-negara Amerika Latin. Kebijakan balasan pun diterapkan oleh Tiongkok dengan melarang ekspor mineral kritis ke Amerika Serikat. Bapak Ibu hadirin sekalian, menyimak kondisi geopolitik dan perang dagang tersebut, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ada tantangan dan peluang bagi Indonesia? Tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain ekspor biji logam Indonesia yang diperkirakan akan turun apabila terjadi penurunan demand Tiongkok. Akibat pengenaan tarif impor besi baja dan produk green teknologi Tiongkok. Dampak lainnya terjadi ekses produk electric vehicle dari Tiongkok yang dikhawatirkan dapat membanjiri pasar global dan menjadi saingan produk ekspor kendaraan bermotor BBM Indonesia. Lalu bagaimana peluang terkait kondisi tersebut? Perang dagang antara AS dan Tiongkok memberi kesempatan negara ASEAN untuk menjadi rantai pasokan yang baru. Selain itu, pengenaan tarif produk Tiongkok yang tinggi di Amerika Serikat dapat mendorong potensi peningkatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, selain perkembangan kondisi global, perlu kita cermati bersama juga terkait fenomena digitalization next step seperti perkembangan advance teknologi, artificial intelligence, dan aset kripto
yang memberikan peluang terhadap perekonomian negara. Peluang ekonomi yang dirasakan adalah meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan, dan daya saing serta inklusi keuangan. Antara lain yang tercermin dari masifnya ekonomi digital seperti e-commerce. Peluang tersebut tentu saja disertai dengan tantangan yang harus dikelola dengan baik, seperti berkurangnya kebutuhan pekerjaan padat karya, peningkatan ancaman cybercrime, dan perlunya infrastruktur, teknologi, dan SDM yang mumpuni untuk mendukung kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sisi domestik, ekonomi nasional belakangan ini menunjukkan daya tahannya dari rentetan gejolak global. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja perekonomian masih terjaga stabil, dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tercatat sebesar 4,95%. Namun tetap perlu dicermati perkembangan dari Purchasing Managers Index manufaktur yang berada di zona kontraksi serta berlanjutnya pelemahan indikator permintaan seperti penjualan retail, kendaraan bermotor, dan menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 9,40 juta sejak tahun 2019. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan proyeksi IMF dan ADB mencapai 5% sampai dengan 5,1%. Konsumsi dan investasi diperkirakan akan meningkat, ekspor juga masih cukup baik di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global. Meski demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai yang diproyeksikan di tahun 2025, pemerintah sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja negara yang didukung proyeksi penerimaan pajak yang cukup tinggi dan perkiraan kebutuhan penerbitan surat berharga negara di tahun 2025 yang harapannya banyak diserap oleh lembaga jasa keuangan di tengah kecenderungan turunnya porsi kepemilikan asing. Terkait hal itu, OJK telah memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan Indonesia pada tahun 2025 akan berada di kisaran 11 sampai dengan 13%. Proyeksi tersebut bersumber dari potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate pada 2025 akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri karena akan diikuti dengan penyesuaian BI Rate yang selanjutnya diperkirakan akan berdampak pada turunnya biaya dana bank. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya industri perbankan diharapkan dapat menyusun rencana bisnis tahun 2025 dengan mencermati perkembangan perbankan tahun 2024, serta melihat dinamika perekonomian global dan domestik sebagai pijakan dalam menyusun langkah strategi tahun 2025 ke depan. Perkembangan industri perbankan tahun 2024 secara umum cukup positif dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari yang pertama, pertumbuhan DPK perbankan di Oktober 2024 tercatat secara year on year tumbuh 6,74%, di mana kredit perbankan tumbuh 10,92%. Kemudian yang kedua, 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan juga menunjukkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi meliputi transportasi dan pergudangan sebesar 8,64%. Kemudian sejalan itu dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang dan akomodasi makan dan minum yang juga tumbuh 8,33%. Kenaikan pada transportasi dan pergudangan salah satunya dipicu karena semakin maraknya transaksi online. Rasio NPL gross Oktober 2024 stabil di level 2,20%, sementara loan at risk menjadi 9,94%, turun dari posisi September yang sebesar 10,11%. Kemudian growth penjualan kendaraan bermotor menunjukkan tren peningkatan sebesar 5,51%, meski penjualan mobil masih terkontraksi dalam hal ini tumbuh negatif sebesar 9,07%. Yang dapat menjadi perhatian Bapak dan Ibu dalam menyusun rencana bisnis.
Dalam melakukan perencanaan bisnis ke depan, perlu kiranya dicermati arahan program pemerintah baru yang tertuang dalam Misi Astacita tahun 2024-2029 dan terrefleksikan dengan anggaran prioritas tahun 2025 untuk mendukung agenda pembangunan. Yang pertama terkait dengan pendidikan, antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan seperti program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bantuan operasional sekolah, pemberian makanan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur, antara lain melalui pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi, dan renovasi sekolah dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Kemudian yang ketiga kesehatan, antara lain melalui pembangunan rumah sakit berkualitas dan penguatan teknologi serta kemandirian farmasi. Keempat berkenaan dengan ketahanan pangan, antara lain melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur, penguatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian, lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayaan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional. Yang terakhir berkenaan dengan program prioritas pemerintah lainnya seperti pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi serta industrialisasi berbasiskan sumber daya alam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di tengah masih tingginya ketegangan politik serta potensi dampak rencana kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Amerika Serikat, OJK terus memantau perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan, serta melakukan forward-looking assessment atas kinerja sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan agar terus mewaspadai potensi resiko ke depan dan memiliki langkah mitigasi resiko yang memadai. Untuk itu, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan selama tahun 2024 yang merupakan inisiatif program untuk pengembangan dan penguatan BPR dan BPR khususnya. Antara lain POJK Tata Kelola BPR dan BPRS, kemudian POJK Penetapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, sampai yang terakhir yang baru saja diterbitkan adalah POJK tentang pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS. Kemudian saat ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Angga bahwa OJK sedang juga melakukan penyusunan RPOJK berkenaan dengan perluasan kegiatan usaha perbankan serta RPOJK berkenaan dengan konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perubahan dalam penambahan regulasi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi industri BPR dan BPRS karena akan menambah kompleksitas operasional. Namun demikian, kami berharap regulasi tersebut sejatinya memiliki tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini, regulasi hadir sebetulnya untuk memastikan stabilitas, daya tahan, dan daya saing perbankan, dalam hal ini antara lain BPR dan BPRS, dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu, regulasi yang ketat bertindak sebagai penjaga keseimbangan, melindungi kepercayaan publik, memastikan tata kelola yang baik, serta mendorong bank untuk lebih kuat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, regulasi sejatinya tidak dipandang sebagai badai yang harus dilalui, melainkan sebagai bagian dari fondasi penting untuk membangun perbankan yang sehat, berintegritas, dan mampu bertahan dalam berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak pasti pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bagi ekonomi Jawa Timur pada khususnya. Sebagaimana Bu Fang dan Pak Angga sampaikan sebagai penutup, kami sampaikan juga pantun dari kami.
tolong cakepnya juga. Kedung Baruk ke Mulyosari, Cakep. lurus terus sampai ke Kenjeran. Cakep. Kita kuatkan perbankan dengan regulasi Cakep. untuk menyongsong peluang dan tantangan ekonomi ke depan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dimas. Pak Dimas mohon ditunggu. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Angga, kepada dari Bank Indonesia, dari LPS, dari Bank Jatim, kemudian Bapak Ihsanuddin Nursi, dan Bapak Mas Iman, Bapak Iman, Bapak Iman Dwi Hartanto. Ya. Berkenan Kami Bapak persilakan Angga berkenan untuk Surya bersama-sama. Wijaya untuk Dan selanjutnya memberikan kepada cindera teman-teman mata. panitia bisa disiapkan cindera mata. Yang pertama, penyerahan cindera mata kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, kepada LPS. Yang ketiga, kepada Bank Indonesia. Keempat, kepada Bapak Ihsanuddin Nursi. Kelima, kepada Bapak Iman. Keenam, kepada Bank Jatim. Terima kasih. Kami mohon bisa Foto tetap bersama. di sini sebentar. Kemudian kami harapkan dari teman-teman pengurus DPD Perbarindo Jawa Timur Ya, beserta rekan-rekan Pengawas. panitia untuk bisa Silakan, bergabung boleh dan kita berfoto bersama. Foto bersama. Kita MC juga ikut ya Pak? Oh, enggak perlu, Pak. Tidak perlu. Wah jangan Pak. Saya juga pengurus ini soalnya. Mari. Mohon maaf, Ketua DPK. Kemudian kita berbalik. Pak Agus, mohon maaf Pak Agus. Fotonya diulangi. Diulangi satu kali lagi.
Saya bebas. Semangat. Oke. Sekarang berbalik. Kemudian kami mohon teman-teman para peserta seminar, Pak berbalik Pak Angga. Berdiri dan kita foto bersama. Teman-teman peserta seminar maju sedikit deh biar kelihatan. Mari kita berfoto bersama. Berdiri ya. Berdiri, merapat. Diisi dulu yang ke depan, Pak Gatot sudah ya? Sebentar, saya mencari Pak Gatot. Pak Gatot mana Pak Gatot? Bu Astuti. Ini sebagai sesepuh kami. Pak Gatot, Bu Astuti. Monggo ke depan. Bu Astuti, Pak Gatot. Monggo Bu Astuti di sini. Pak Gatot, monggo di depan. Nah, kita kualat nanti. Monggo. Di sini Pak. Pak Gatot mendekat. Oke, yang di belakang monggo silahkan bergabung ke depan sebentar saja. Mari Pak. Apakah bisa sudah semua Pak? Bisa ya? Oke. Pak MC sudah ini, Pak MC. Sekarang kita gaya formal dulu. Video juga sudah ya Pak? Oke, sekarang kita gaya bebas, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali ke tempat duduk kembali. Sebelum kita break Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa, doa akan dipimpin oleh Saudara Bapak Adi Protomo. Silakan Bapak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, marilah kita sejenak untuk menundukkan hati dan kepala kita untuk berdoa bersama-sama dengan harapan semoga acara ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan kita dan lebih dari itu acara ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mohon izin saya memimpin doa ini dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa timmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengharap rasa syukur atas limpahan rahmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami bisa hadir di tempat ini. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat untuk kami baik di masa sekarang maupun di waktu yang akan datang. Ya Rabbana, jadikanlah kami yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang sehat, cerdas, bermanfaat baik untuk kami semua,
untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, hanya Engkaulah kami memohon petunjuk, maka bersamailah kami dalam setiap langkah kami. Tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi. Bapak Ibu sekalian, sambil kita persiapan untuk acara seminar oleh Bapak Ihsanuddin Nursi, kita sejenak bisa break, menikmati hidangan yang ada. Apabila diperlukan untuk ke kamar kecil, ke toilet, bisa. Kita berikan waktu 15 menit. Siap. Nanti seminar akan dimulai. Karena seminarnya ini sangat penting, supaya nanti tidak Dipersiapkan Bapak Ibu ke belakang sebentar, merokok dulu, silahkan. Diisi nanti, dikosongkan pikirannya, nanti biar diisi oleh Pak Iksan nanti. Silakan Bapak Ibu, monggo.